Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pembina kita, Bapak Haji Mulyadi, dan Bapak Penasehat Hipwin, Bapak Haji Warto. Yang saya hormati pula Mas Sanang selaku Wakil Ketua Umum Hipwin, dan yang saya hormati Mas Bendum, Bendahara Umum. Bendum itu bendahara umum, Bapak Ibu, Bapak Tasori, dan yang saya hormati Bapak Sekjen Mas Tafsir Kosim yang sekaligus juga jadi Ketua Panitia. Sugeng rawuh Pak Kiai, jadi puji syukur hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Halal Bihalal Himpunan Pedagang Warteg Indonesia yang anggotanya se-Jabodetabek lingkupnya ya Bapak Ibu, bahkan sekarang sudah merambah ke Jawa Timur di Malang sama Surabaya. Nah Bapak Ibu, ingin saya sampaikan betapa atau kenapa kita harus berorganisasi. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pembina itu sangat betul, bahwa manfaat kita berorganisasi kalau Bapak Ibu nanti sudah, baik yang sudah merasakan atau yang belum merasakan, itu nanti akan merasa senang karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari organisasi, terutama aja yang paling mendasar Bapak. Yang paling mendasar itu silaturahmi. Kita orang perantauan sama tetangga kanan kiri kadang-kadang aja jarang ketemu loh. Tetangga satu kampung kanan kiri itu kadang-kadang jarang bertemu karena kita kesibukan di Jakarta. Nah otomatis kita kan punya teman paling sedikit lah. Nah dengan berorganisasi ini kita nggak usah ngumpulin teman, tahu-tahu kita temannya banyak, saudaranya banyak, bahkan itu ada yang saling nanti besanan yuk sama saya gitu, itu sering terjadi, bahkan sampai ada yang ketemu jodoh di organisasi. Nah itu manfaat yang paling mendasar ya. Tapi organisasi Hipwin ini itu punya visi dan misi yang memang jelas. Nah juga program dari Hipwin juga sudah jelas Bapak Ibu, dan alhamdulillah dari berbagai program tersebut itu sudah terrealisasi. Ada yang belum ya, karena kita juga perlu waktu Bapak Ibu. Dan misalkan ada anggota Hipwin yang belum merasakan apa program yang ada di Hipwin, ya mungkin itu belum Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi belum membutuhkan atau memang belum memenuhi syarat. Biar bisa diingat-ingat bahwa kenapa sih saya ikut organisasi Hipwin dan apa sih dari program dari Hipwin yang ada itu. Nah ini saya bacakan, walaupun saya sering menyampaikan pada saat Kopdar Akbar di Cibubur juga saya sudah sampaikan, tapi pada kesempatan baik ini saya juga tidak mau menyia-nyiakan.
program Hibwin untuk periode pertama saya, Bapak Ibu. Itu kalau saya masih bertahan atau masih diamanahkan sebagai ketua umum. Jadi saya mencetuskan ada 6 program yang ingin saya suguhkan semua ke seluruh anggota warteg atau anggota Hibwin. Yang pertama, pendampingan administrasi perizinan usaha. Jadi misalkan nih Bapak Ibu yang belum punya perizinan usaha pasti kan butuh. Itu di Hibwin menyiapkan atau memfasilitasi yang belum punya perizinan bisa dikoordinasikan sama ketua-ketua korwilnya. Dan yang kedua, perlindungan tenaga kerja. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dagang suami istri, ada karyawan, kita enggak menjamin keselamatan pekerjaan. Tapi dengan adanya perlindungan tenaga kerja atau BPJS ketenaga kerjaan itu sangat membantu sekali. Misalkan karyawan kita ternyata mengalami kecelakaan, nah kita bingung karena biaya. Nah, dengan adanya BPJS ketenaga kerjaan, Bapak Ibu nggak perlu pusing karena biaya semua di cover. Itu salah satu programnya ya Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, rantai pasok bahan pokok yang murah. Jadi memang Hibwin itu tidak mengelola secara rutinitas untuk mensuplai bahan pokok yang murah kepada Bapak Ibu. Tetapi begini, kita coba agak tarik mundur pengalaman kita selama organisasi. Jadi pada saat kemarin terjadi kelangkaan minyak goreng dan harga mahal. Nah ini kan alhamdulillah dengan organisasi dapat, memang belum menyeluruh, belum merata karena banyaknya anggota kita dan kuota kita sedikit. Nah, gimana caranya kita biar dapat banyak? Ya, kita kuatkan lagi kekompakan Bapak Ibu. Karena kalau kita kompak, itu saya juga untuk mendorong ke mitra-mitra baik dari pemerintah maupun swasta itu makin enak, makin mudah. Kita harus solid, karena kata Pak Pembina kalau solid itu tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Itu program yang ketiga. Dan yang keempat, standarisasi tampak depan warteg Bapak Ibu. Nah memang dari ini program yang nomor 4 ini belum terrealisasi satupun, karena ini kan organisasi baru kurang dari 1 tahun. Umur Hibwin itu kurang dari 1 tahun. Tapi alhamdulillah dari ke-6 program tersebut sudah banyak yang terrealisasi. Cuman memang kalau standarisasi tampak depan warteg, jadi begini maksud kami Bapak Ibu, yang warungnya masih modelnya zaman dulu, itu nanti kita upayakan supaya jadi ya minimalnya tampak depannya menyesuaikan dengan warung-warung yang model sekarang. Cuman Bapak Ibu, lagi-lagi saya tekankan kompaklah, dan kalau Kopdar Korwil itu Bapak Ibu sering datang. Ya kalau memang bahasanya kesibukan sih pasti sih, semua pasti punya kesibukan. Tetapi bagaimana saya bisa tahu kalau Bapak Ibu itu membutuhkan kalau tidak ada penyampaian? Nah pada kesempatan Kopdar kegiatan rutin di Korwil itu kan kita saling berbagi, menyampaikan apa yang jadi keluh kesah, apa yang jadi dibutuhkan gitu oleh anggota kita semua. Nah mudah-mudahan dengan kesempatan ini saya menyampaikan ini, Bapak Ibu kedepannya lebih kompak dan lebih sering
datang saat kopdar, karena itu nilai dasarnya aja tadi Bapak Ibu, kita dapat teman, dapat saudara. Dan yang kelima, ini pasti semua orang menginginkan nih, program yang nomor 5 nih. Yang nomor 5 itu akses permodalan Bapak Ibu. Kita kan orang usaha nih. Jadi saya suatu hari saya pernah diskusi sama pembisnis yang sukses, pengusaha sukses. Terus saya tanya ke beliau, Pak, Bapak ini kan udah sukses nih Pak, Bapak ini kaya raya loh. Nah, terus Bapak punya hutang enggak di bank? Modalnya pernah hutang enggak dari bank? Jawabannya apa? Jawabannya, ya benar, memang punya hutang, tetapi digunakan untuk modal, untuk sektor yang produktif, bukan yang konsumtif. Karena kita kalau mau melangkah 2-3 langkah lebih cepat, ya kita harus berani berspekulasi, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang sesuai dengan kapasitas manajemen kita. Nah, di sini Hipwin ini alhamdulillah sudah dipercaya sama pihak perbankan dari BUMN. Jadi untuk permodalan ini sudah terakses Bapak Ibu, sudah ada perjanjian. Jadi Bapak Ibu semua anggota Hipwin dimanapun berada yang memang membutuhkan modal, ini kesempatan sangat baik sekali. Tetapi saya ingatkan ya, ini bukan untuk hal yang sifatnya konsumtif, misalnya pinjam karena mau buat beli mobil gitu. Nah, Ibu tolong pikir-pikir dulu deh, Bapak Ibu tolong pikir-pikir dulu kalau gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berkembang, mau buka cabang lagi, mau memperbaiki warungnya, ini ada pinjaman modal nilainya 100 juta per orang, tanpa jaminan, tanpa survei, tapi khusus anggota Hipwin, dengan syarat dan ketentuan pastinya. Nah, ini kan suatu kabar baik sekali kan. Nah, bagi yang tidak butuh-butuh amat ya jangan, karena ini kita mendorong itu untuk memajukan semua usaha-usaha anggota Hipwin. Saya atas nama pengurus Ketua Umum Himpunan Pedagang Warteg Indonesia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sesuai temanya, taburkan maaf, sucikan hati. Semoga Bapak Ibu semua pada kesempatan ini mau hadir. Dengan adanya kita sudah saling berjabat tangan, saling maaf-maafan, rezeki kita nanti berangkat dimudahkan lagi, dagangnya diparingi laris ya. Untuk sementara akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.